Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ucap syukur hari ini kita boleh berkumpul, boleh bersama-sama bersekutu di dalam jam doa hari Rabu 7 Oktober 2020. Sebelum kita bersama-sama untuk bersekutu, memuji Tuhan serta berdoa, saya persilakan untuk Bapak Ibu bersaat teduh sejenak. Bersyukur merasakan hadirat Tuhan, karena Bapa kita sungguh baik bagi kita, karena Bapa kita sungguh mengasihi kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita ulangi pujian ini satu kali lagi. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih berkat
hari ini yang Kau sediakan bagiku. Akan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, karena kasih setiamu, penyertaan-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk jam doa pada malam hari ini, supaya Engkau terus sertai dan pimpin setiap jemaat-Mu yang setia untuk mengikuti jam doa ini, supaya terus Engkau tumbuhkan keimanan mereka, Engkau berikan berkat yang melimpah, serta terus Engkau sertai dan pimpin Tuhan. Berdoa untuk jam doa ini dari awal Tuhan hingga akhirnya, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Masih bersama-sama bersuka cita karena kita yakin dan percaya Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup untuk terus menyertai kehidupan kita, dan Allah sanggup untuk memimpin setiap langkah kehidupan kita. Allah sanggup melakukan perkara. Kita nyanyikan satu pujian ini bersama-sama. Pernah dilihat mata, pernah telinga, tak pernah tipu di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
kuasa Tuhan ada sejak dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan sebelum kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian dari NP 207, Suaramu Tuhan ku rindukan. Suaramu ku rindukan, buka telingaku, suaramu ku rindukan, diamkan jiwaku. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku,
Selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada sore hari ini dalam pergumulan doa-doa kita, di dalam apa yang menjadi tantangan kehidupan kita. Dan terlebih lagi boleh kita bersama-sama pada sore hari ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan bersama-sama belajar dari Mazmur 32 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. Di mana ini akan saya bacakan firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku terluput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau begal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang yang jujur. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena pada sore ini Engkau yang ada di tengah-tengah kami, sehingga boleh kami untuk datang ke hadirat Engkau. Boleh Tuhan izinkan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu, sehingga boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, dan Engkau yang bimbing dalam segala kehidupan tantangan yang ada di dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Bapak Ibu ingat, mungkin ada yang pernah menjalankan arung jeram. Jadi ini satu kesaksian, satu apa yang menjadi pernah kita jalani, apa yang dirasakan waktu pertama kali untuk ikut dalam arung jeram. Perasaannya apa? Ada berdebar-debar, melihat arus yang kencang, kemudian ada batu-batu yang terjal, ada terjun air yang agak dalam. Itu juga pernah kami alami sekeluarga waktu itu. Anak-anak masih kecil, kami pergi ke Magelang, kemudian datang ke Sungai Progo. Di sana arusnya agak kenceng. Kami akhirnya naik rakit dari karet yang sudah disediakan. Di situ ada pemandu, kemudian kami naik berempat. Anak kami yang kecil di sebelah depan kiri, kemudian istri di belakangnya, kemudian anak kami yang besar di depan saya di belakangnya, kemudian belakangnya baru pemandu. Nah, kami juga berdebar-debar melihat arus yang agak besar begitu, karena musimnya memang menjelang hujan sehingga arus derasnya sudah kelihatan seperti itu. Nah, ini yang membuat kami yang pertama untuk ikut arung jeram, rasanya itu ya ada takutnya, ada rasa berdebar-debar,
Dan itu kita alami juga dengan anak-anak yang masuk itu masih SD dan SMP, masih kecil. Nah, ini membuat satu pengalaman yang pertama ini memang hal yang mendebarkan bagi kami. Tapi semuanya berakhir ketika apa? Ketika yang namanya pengendali itu yang ada di belakang kami, pemandu itu duduk di belakang kami, sudah mengendalikan rakit itu dengan baik dan benar. Nah, di sana sehingga boleh kita melihat bahwa apa yang menjadi pengendali itu menjadi penentu bagi kehidupan kita untuk menjadi tenang. Waktu kita ada di rakit itu terjadi juga demikian. Nah, sehingga di sana ada satu perintah yang dari pemandu sampaikan kepada kami ketika ada perjalanan melalui jeram-jeram arung yang berputar-putar, kemudian ada batu besar. Pemandu itu memberikan perintah kepada kami yang sebelah kiri untuk mendayung lebih keras. Kemudian rakitnya bisa berjalan lurus kembali. Kita tenang menjalankan itu. Nah, sehingga dari sini ada satu kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita juga terjadi seperti itu. Ada satu jeram-jeram yang arusnya deras dalam kehidupan kita. Tantangan-tantangan kehidupan yang berjalan, ada kalanya kita mengarungi kehidupan dengan tenang, tapi tiba-tiba ada satu hal yang menjadi masalah-masalah yang kita hadapi dan kita sekuat tenaga untuk mengatasi masalah itu. Dari sinilah kita akan melihat bahwa apa yang kita hadapi juga ada satu masa-masa transisi yang berat dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, ada peralihan yang kita harus hadapi dan tidak terhindarkan. Dari masa belajar sekolah perkuliahan ke masa belajar kembali atau apalagi bekerja di tempat yang baru, ada rasa yang tidak nyaman, ada yang berdebat-debat juga. Ada juga yang dari masa sendiri kemudian masuk ke masa pernikahan, itu penyesuaian yang berat di sana muncul. Kemudian juga ada yang berjalan dari masa karir yang gemilang kemudian menjelang masa pensiun yang akhirnya mengubah satu kondisi yang harus disesuaikan. Juga ada satu peristiwa masa peralihan dari yang menikah kemudian ada masa menjadi janda atau menjadi duda karena salah satu pasangan hidupnya dipanggil Tuhan. Ini merupakan satu transisi yang berat bagi kehidupan kita. Tapi apakah itu akan menjadikan satu hal yang hanyut kemudian menjadikan satu kondisi yang semakin kita terlarut dalam situasi yang ketidakpastian? Inilah yang boleh kita lihat di dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 32 ini Allah berjanji untuk menjadi suara itu, menjadi pemandu dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan mengatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ini ayat 8 yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita juga melihat, bisa membaca dalam ayat sebelumnya bahwa sikap mengakui pelanggaran-pelanggaran kita dan sungguh-sungguh berdoa untuk mencari Tuhan sangatlah penting agar kita dapat mendengar suara Tuhan. Inilah yang menjadi titik poin dalam kehidupan kita. Sehingga ada satu kekuatan yang muncul dalam kehidupan kita, ada kepastian masa depan, ada satu jawaban yang Tuhan berikan kepada kita dalam ketidakpastian itu. Apalagi bahwa kita semakin ada satu penghiburan karena Allah sendiri yang memberikan janji kepada kita. Dalam ayat 8, Aku hendak memberi nasihat. Mataku, mata Tuhan tertuju kepadamu, tertuju kepada kita. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa bimbingan dari Allah keluar sebagai bentuk dari kasih Allah kepada kita. Dan pada akhirnya di dalam apa yang pemazmur sampaikan ada satu
kesimpulan yang sangat berarti dalam kehidupan kita adalah bagaimana satu pengendali itu ada dalam kehidupan kita, maka jalan kita diluruskan. Maka jalan-jalan di depan kita yang penuh dengan ketidakpastian. Ada satu transisi kehidupan yang kita sendiri kadang ada kecemasan. Ada satu kehidupan yang membuat kita ketidaknyamanan, damai sejahtera yang terhapus, yang hilang begitu. Di sanalah apa yang menjadi Tuhan janjikan dalam kehidupan kita nyata dan amin. Inilah yang menjadi pelindung, inilah yang menjadi pokok dalam kehidupan kita. Kiranya ini bisa menjadikan satu pedoman, satu penghiburan, satu pemulihan bagi kehidupan kita. Kita hanya bergantung kepada Tuhan, kita mencari wajahnya, kita mendengar suaranya, Allah sebagai pemandu kehidupan kita, maka disitulah jeram-jeram kehidupan kita yang harusnya kita tidak tahu, di mana tantangan-tantangan itu muncul dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang menuntun semuanya itu dan boleh kita menjalankan satu kehidupan ini. Ada rel-rel, ada satu kondisi-kondisi yang sudah Tuhan arahkan dalam kehidupan kita, dan itu adalah baik adanya. Sehingga ini boleh menjadi satu pedoman bagi kehidupan kita. Dari apa yang menjadi tantangan-tantangan kehidupan kita, boleh Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik, apa yang harus kita lakukan. Itulah Bapak Ibu saudara sekalian yang bisa kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Dan sungguh luar biasa Tuhan dengan kasih-Nya, dalam perlindungannya ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, inilah Tuhan apa yang menjadi firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Kiranya boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Ini boleh menjadi penuntun akan masa-masa yang sangat sulit bagi kehidupan kami. Apalagi saat ini dalam ketidakpastian masalah pandemi COVID-19 yang menghantui, yang memberikan kecemasan akan kesehatan kami, akan kehidupan ekonomi kami. Bolehlah semuanya ini hanya kami bergantung kepada Engkau Tuhan. Karena masa-masa transisi yang berat ini Tuhan. Tuhan yang angkat, Tuhan yang menolong, sehingga boleh firman-Mu ini menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami. Dan boleh jalan-jalan kami Tuhan yang tuntun, dan semakin kami menyadari akan semuanya ini, semakin kami bergantung kepada Engkau akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Selamat berdoa bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.